100 tahun silam, sebuah meteorit raksasa menghantam benua. Hantamannya menyebarkan kepingan ke seluruh penjuru. Dari kepingan itu, muncul telur tak terhingga jumlahnya, dan dari sanalah lahir monster-monster mengerikan. Kawanan monster menyatakan perang pada umat manusia, senjata api pun tak berdaya. Namun bertahun-tahun kemudian muncullah sosok istimewa yang mampu membuat kontrak spiritual. Dia mampu membangkitkan wujud roh para wanita, dan para pria bisa mengikat kontrak dengan mereka. Kekuatan inilah yang membalikan takdir, menyelamatkan sisa umat manusia. Kisah pun beralih ke Akademi Qingteng 100 tahun setelah bencana itu. Seorang gadis menyentuh kristal ungu merasakan perubahan besar dalam tubuhnya. Dia berubah menjadi pedang, dan sang penguji mengumumkan, Gulin adalah pedang peringkat C dengan atribut ketajaman. Hasil itu membuatnya sangat kecewa. Sementara itu, tokoh utama kita berbaur di tengah keramaian. Nama Xiaomei pun dipanggil. Dia melangkah mantap ke arah kristal dan meletakkan tangannya. Seketika pilar cahaya menembus langit, seluruh area diselimuti sinar yang begitu menyilaukan. Gadis itu mulai bertransformasi, dan sesaat kemudian wujudnya berubah menjadi sebuah tombak. Sang guru mengumumkan Xiaomei mendapatkan kontrak roh peringkat S. Senjatanya adalah tombak perak kemilau dengan 2 fitur spesial. Bisik-bisik langsung menyebar, karena hal ini sudah lama tak terjadi. Semua menduga dia akan berpasangan dengan pria peringkat S, padahal dia sudah punya kekasih. Namun dia justru mendekati tokoh utama kita dan berkata, kita putus saja. Dengan begitu masalah kekasihnya selesai. Kerumunan pun menertawakannya. Harga dirinya hancur lebur seketika. Padahal selama ini dia selalu menuruti semua kemauannya. Bahkan rela merendah agar gadis itu tidak pergi. Tapi dia bertekad hal ini tak akan terulang lagi. Orang-orang di sekitarnya terus merundungnya, menganggapnya tak pantas untuk senjata peringkat S. Sang pahlawan tak mengerti kenapa mereka begitu yakin dia tak bisa mencapai peringkat itu. Mantannya pun sama sekali tak percaya dan mengejeknya terang-terangan. Kini giliran Han Jan. Dia berjalan ke arah kristal dan menempelkan tangannya. Awalnya tidak ada reaksi apapun. Mantan kekasihnya sudah mulai tersenyum sinis melihat kelemahannya. Tapi tiba-tiba, alun-alun disinari cahaya yang paling terang. Saking kuatnya para siswa sampai menyipitkan mata. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pilar cahaya surgawi itu terus membesar. Sang protagonis menerima kebangkitan ilahi peringkat SSS. Ekspresi Xiaomei langsung membeku. Ini adalah fenomena langka sekali dalam seabad. Terakhir kali seorang master seperti inilah yang membalikan keadaan perang dan menyelamatkan umat manusia. Tiba-tiba sang tokoh utama dikerumuni para gadis. Mereka menawarkan segalanya, tapi pria itu sama sekali tak tertarik. Sesaat kemudian Han Jan membuka jendela sistem. Ada 3 fitur istimewa, salah satunya menghapus batas jumlah kontrak. Xiaomei langsung menghampirinya untuk meminta maaf, tapi pahlawan kita sama sekali tidak bereaksi. Gadis itu berkata, jika hubungan mereka kembali dia akan mengizinkannya memegang tangannya. Sementara itu, Han Jan sedang menganalisis seluruh karakteristiknya. Inilah fitur pertama dari rohnya. Setelah berpikir sedetik, dia menolak mentah-mentah tawarannya. Tentu saja dengan kemampuannya dia bisa mencari partner yang jauh lebih baik. Gadis-gadis lain mulai menertawakannya tanpa henti karena Xiaomei baru saja mencampakkan kekasihnya beberapa saat lalu. Lalu tawa mereka beralih pada Xiaowi yang hanya membangkitkan roh peringkat E, peringkat paling rendah. Xiaowi sangatlah menawan, tapi takdir begitu kejam padanya. Dia menangis tak mengerti kenapa semua orang mengejeknya. Tak sanggup menahan perasaannya, dia pun berlari pergi. Namun tiba-tiba dia tak sengaja menabrak tokoh utama kita. Dia terkejut dan terjatuh, tapi sang pria berambut hitam sigap menangkapnya. Dia melihat detail roh gadis itu ternyata sebuah kontrak dengan Fuxi Qin. Dia pun tak habis pikir. Meskipun memiliki salah satu dari 10 artefak ilahi, peringkatnya hanyalah E. Gadis itu segera meminta maaf, tapi Han Jan tidak marah. Dia meletakkan tangan di kepalanya dan berkata ingin membuat kontrak dengannya. Xiaowi tak percaya dengan apa yang didengarnya. Para wanita lain pun sama, dan mereka langsung menjadi geram. Tiba-tiba Direktur Akademi Cheng Guangpu mendatangi mereka. Dia berkata kontrak tidak boleh dibuat secara gegabah. Harapan di hati Xiaowi pun seketika mulai memudar. Dia mengerti ketidakberdayaannya dan setuju dengan sang direktur. Tiba-tiba seseorang menyela pembicaraan mereka. Dia adalah Jiao, penguasa kota biru gelap, yang wajahnya penuh amarah. Dia adalah ayah angkat Xiaomei dan ingin memberi pelajaran pada pria sombong itu. Pria itu mengancam dengan satu katanya tak akan ada yang berani membuat kontrak dengan Han Jan. Xiaomei memohon untuk diberi kontrak, tapi pahlawan kita berkata dia tidak pantas mendapatkannya. Ayah baptis itu tak terima dan langsung melayangkan serangan, tapi tangannya tertahan. Sang pahlawan bahkan tidak bergeming sedikit pun. Kepala sekolah menghentikan wakil kapten itu. Pria itu tak berhenti mengatakan, jika pemuda itu meneken kontrak dengan Xiaowi, semuanya akan berakhir. Pemuda itu menegaskan tak ada yang bisa mengubah keputusannya. Dia menghampiri Xiao dan mengajaknya meneken kontrak. Xiao merasa malu karena hanya membawa masalah. Tapi sang pahlawan meyakinkannya, mengatakan,
kalau dia lebih dari layak dan seketika sebuah sihir mulai mengelilingi mereka. Sebuah wawasan ilahi diaktifkan. Gadis itu merasakan sensasi luar biasa. Kabut ungu menyelimuti tubuhnya. Sesaat kemudian senjata rank SSS muncul di tangan sang pahlawan. Senjata itu punya 3 fitur unik dan pemuda itu terkejut merasakan ikatan mereka yang kuat. Senjata itu mulai melebur dan sang gadis kembali ke wujud manusianya. Dia tak mengerti kenapa sekarang menjadi rank SSS. Dengan perasaan haru dia berterima kasih pada sang pahlawan. Sementara itu orang-orang mulai membubarkan diri. Di sisi lain, Xiaomi meminta pembalasan pada ayah baptisnya, tapi pria itu berkata, sang pahlawan telah menyatu dengan roh rank E, dan kini takkan ada yang mau berurusan dengannya. Lagi pula ujian penilaian di Kota Biru Tua akan segera dimulai. Gadis itu berterima kasih, namun pria itu merasa ucapan saja takkan cukup. Seketika Xiaomi memeluknya erat berjanji akan membalasnya di rumah. Di tengah perbincangan mereka kilatan aneh yang tak wajar terpancar dari mata pria itu. Beberapa jam kemudian, kabar terbaru itu sudah menjadi buah bibir semua orang. Sementara itu, sang ayah baptis tersenyum licik membaca berita. Xiaomi pun melompat gembira memuji ayahnya yang terhebat. Pria itu sendiri meliriknya dengan tatapan penuh arti. Namun pikirannya dipenuhi rencana untuk menghancurkan pahlawan kita. Hari baru pun tiba di sekolah. Semua mata memandang aneh ke arah Jen dan Mei, sementara sang gadis tak henti-hentinya meminta maaf. Namun pria itu melarangnya mengatakan bahwa dialah primadona akademi ini. Sambil melemparkan roti, ia menyuruhnya makan lebih banyak karena upacara penting akan segera tiba. Ia menyuruhnya melupakan para pecundang itu, karena sebentar lagi mereka akan melihat kemampuannya yang sesungguhnya. Tiba-tiba nama Han dipanggil. Wong Lumao menghampirinya dengan tatapan mengejek. Dia adalah kontraktor spiritual baru Xiaomi. Tawa sang pahlawan dan kekasihnya langsung meledak. Ternyata nama Lumao punya arti lain yang memalukan. Wajah Fan seketika memerah karena murka. Namun Xia meminta tunangannya untuk tidak memedulikan pria itu. Tanpa buang waktu mereka langsung menuju upacara evaluasi. Tak lama kemudian acara yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Seorang pria berkacamata berdiri di tengah dan dengan lantang mengumumkan upacara telah dibuka. Ujian akan dilaksanakan dalam beberapa tahap dan yang pertama dipanggil adalah Xiaomi dan Wong Lumao. Setelah bangkit dari tribun, mereka berjalan ke tengah arena, lalu gerbang raksasa pun mulai terbuka. Sesaat kemudian, sesosok monster merangkak keluar. Itu adalah kumbang kegelapan dan pasangan itu segera bersiap untuk bertarung. Kumbang itu melompat ke arah mereka, tetapi sang pemuda sudah siap dengan tombak di tangannya. Dia berhasil menangkis serangan pertama monster itu, lalu melancarkan serangan balasan dari samping. Namun senjatanya tak mampu menembus zirah tebal itu. Kemudian pemuda itu memutuskan untuk mencoba lagi. Gerakannya menandai arena, dan ia melesat dengan kekuatan penuh lurus ke arah monster itu. Serangan ini berhasil menembus tubuh monster itu. Semua murid bersorak gembira, karena ini adalah pertarungan seorang master peringkat S. Sementara itu, seseorang sedang mengamati pertarungan dari kamera. Itu adalah staf pengajar. Wei Ying, kepala distrik pertama musik. Kemudian berkata bahwa pemuda itu masih jauh dari level para pekerja. Akan tetapi gurunya langsung memukul kepalanya. Li Jingxuan, penanggung jawab babak kedua mengatakan bahwa serangan mereka 20% lebih lemah dari yang seharusnya, dan dia mungkin kurang disiplin. Ayah baptisnya tidak menunjukkan emosi apapun. Sang penguji memberi selamat atas kemenangan mereka karena telah memecahkan rekor bersejarah akademi sebelumnya. Semua orang penasaran melihat bagaimana Han Jan akan tampil, dan penguji baru saja mulai memanggil pasangan berikutnya ke tengah arena. Pasangan ini ternyata adalah karakter utama dan rekannya. Mereka berdiri di depan gerbang dan mulai menunggu. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian pria berambut hitam itu. Tingkat kesulitannya adalah pertama, musik. Tetapi entah kenapa, mereka diserang oleh 10 ngengat kegelapan sekaligus. Sang pahlawan tidak bisa mengerti mengapa semua ini terjadi. Para murid juga tampak bingung. Penguji menjelaskan bahwa kesulitan bagi mereka yang berperingkat SSS meningkat 10 kali lipat. Tapi pada kenyataannya, itu hanyalah tipuan karena dia sebelumnya telah berbicara dengan ayah baptis Xiaomi. Sementara itu para monster semakin mendekat. Tapi pemuda itu sudah siap. Jari-jarinya segera menggenggam gadis yang berubah menjadi senjata, dan melodi yang indah mengalun di seluruh aula yang menjadi lagu terakhir bagi para monster. Segalanya sirna dalam sekejap mata. Musik para murid sampai tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Para guru sontak terperangah. Semua orang takjub, bahkan pria berkacamata itu pun terkesima dengan kekuatan dahsyat ini. Padahal ujian yang mereka berikan jauh lebih berat dari biasanya. Pria di belakangnya menjelaskan ini adalah keputusan pemimpin Kota Biru Tua. Seorang pahlawan rank 3S memang harus jadi panutan. Namun dalam hatinya ia tak habis pikir, bagaimana pemuda itu bisa bertahan? Kepala distrik pertama menenangkan, karena mereka semua merasakan hal yang sama. Mereka semua penasaran di mana batas kemampuan pemuda ini.
Ujian tingkat 2 pun dimulai. 20 kumbang hitam merayap ke tengah aula, sementara jari jemari Jen menari lincah di atas senar. Energi dahsyat berkumpul di sekelilingnya, lalu melesat ke arah para monster. Serangan itu langsung mementalkan kumbang-kumbang itu dengan mudah. Sesaat kemudian semuanya berjatuhan tak berdaya. Bagi Jen ujian ini terasa cukup membosankan. Para siswa lain langsung kesal melihat sikapnya yang dianggap terlalu sombong. Kepala distrik pertama ingin merekrut pemuda itu, tapi kepala distrik ketiga, Yaku, menentangnya. Seketika perdebatan sengit pun terjadi di antara mereka. Namun Shenha kepala distrik keempat yang ahli relik tiba-tiba memotong pembicaraan. Tapi suaranya tak terdengar karena dua orang itu sudah terbawa emosi. Untungnya guru mereka segera menghentikan perdebatan itu. Sementara itu, Jingshan merasa ujian kumbang ini tak ada artinya. Mereka pun memutuskan untuk meningkatkan level kesulitan ke tingkat maksimal. Di sisi lain, pemimpin kota biru tua hanya duduk terdiam dengan raut wajah kesal. Ia berharap pemuda itu akan gagal di ujian terberat ini. Sang pahlawan kita berdiri menanti ujian selanjutnya. Penguji pun mengumumkan tingkat kesulitan akan dinaikkan ke level tertinggi. Kini di hadapannya muncul 10 kadal lapis baja raksasa tingkat 2 dan juga 10 Thunderbird tingkat 2. Para siswa lain sontak merasa kalau ujian ini sudah di luar batas. Jen akui lawannya kali ini terlihat tangguh. Tapi Shaun dan tunangannya terus mengejek. Menurut mereka bahkan seorang master pun takkan sanggup melawan keroyokan seperti ini. Para Thunderbird melancarkan serangan lebih dulu. Sambaran petir dahsyat menyebar dari kicauan mereka. Tapi pemuda itu langsung membalas para monster diserang oleh prajurit yang ia ciptakan. Mereka mengenakan zira berat, dan mata mereka menyala penuh amarah. Prajurit pertama akhirnya berhasil mencapai si kadal. Para kadal bertahan sementara para burung menyerang dari atas. Sesaat kemudian prajurit pertama hancur berkeping-keping. Sambaran petir itu bagaikan pedang melengkung yang menebas apapun di jalurnya. Sang pahlawan harus menghindar. Ia memainkan lagu andalannya dan melesat maju. Tubuhnya diselimuti api kuning, membuatnya bisa menghindari semua serangan. Siswa-siswa lain tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Monster tingkat 2 biasanya bisa menghabisi pemula dengan mudah, tapi pemuda ini terus bertahan dengan gagah berani. Ia segera memainkan serenada lain, dan garis-garis emas mulai mengalir dari alat musiknya. Wei Ying yang mengamati ini berkata bahwa dulu sistem penilaiannya hanya sampai kesulitan tingkat 9. Tapi tampaknya mereka kini menyaksikan rekor baru dalam 100 tahun terakhir. Kepala distrik kedua pun ikut tertarik, dan kini ia turut berdebat dengan para kepala distrik lainnya. Penguji mencoba menghentikan sang pahlawan karena ia terlihat sudah di ambang batas kemampuannya. Tapi ia bilang hanya butuh sedikit waktu untuk memulihkan diri. Ia memainkan lagu pemulihan, dan sedetik kemudian cahaya hijau menyebar ke seluruh aula. Para siswa hanya bisa melongo. Jen sudah berhasil mengejutkan mereka berkali-kali. Sementara itu, perdebatan di antara para guru semakin memanas. Tiba-tiba seseorang mencoba melerai mereka. Liu Jingchun, kepala distrik kelima, merasa bodoh jika mengirim petarung seperti ini ke garis depan. Menurutnya, jika Jen bergabung dengannya, tingkat kelangsungan hidup arwah kontrak akan meningkat 30%. Namun dua orang yang keras kepala itu tak mau mendengarkannya. Guru mereka pun sudah lelah dengan perdebatan ini. Dengan amarahnya, ia langsung membungkam kedua orang keras kepala itu. Setiap distrik tentu punya peran penting. Distrik pertama untuk penyerangan, kedua untuk strategi, ketiga untuk ekspansi wilayah, dan keempat untuk penelitian. Distrik kelima untuk penyelamatan, keenam menjaga perbatasan, dan ketujuh mengarungi lautan. Sementara distrik ke-8 bergerak di balik bayangan. Ke-8 distrik ini adalah pilar utama Daxia. Namun distrik ke-9 akan segera dibentuk. Dan pahlawan rank 3S yang baru inilah yang akan memimpinnya. Tak lama kemudian monster baru muncul dari gerbang. Seekor monster api merah tingkat 3. Monster itu meraung dan penguji berkata, ujian ini dianggap gagal jika tidak selesai dalam 3 menit. Hawa panas dari monster itu langsung menyelimuti aula. Tapi pemuda itu berdiri tegak tak menghindar. Sebagai master arwah kontrak, ia bersiap untuk menaklukkan monster ini. Semburan api dahsyat langsung melesat dari mulut monster itu. Garis api membakar daratan Khan sigap menghindar. Ledakan besar pun terjadi, ia pun mengerahkan energi angin miliknya bersama senjatanya. Ia melesat ke udara. Anginnya begitu kencang sampai menerbangkan wig penonton dan rok para gadis. Namun kekuatan utamanya melesat ke arah lawan. Tornado raksasa menerjang sang monster, tubuhnya langsung terlempar ke belakang lalu terangkat ke atas. Monster itu kehilangan kendali dan sedetik kemudian hancur berkeping-keping oleh kekuatan angin. Para penonton tak bisa mempercayai mata mereka. Sang pahlawan baru saja mengalahkan monster peringkat 3. Tapi penggunaan kekuatan itu ada harganya. Tiba-tiba tubuhnya ambruk dan terjatuh. Ia mendapati dirinya di sebuah ruang putih di mana seseorang memujinya. Khan bertanya siapa pria itu. Pria berkacamata bernama Li Jing itu punya beberapa pertanyaan untuknya. Ia penasaran untuk apa Khan berjuang. Li Jing menjelaskan bahwa dia ada di sana untuk mencegah kaum Zerg
menghancurkan dunia mereka. Tepuk tangan terdengar dari belakang. Guru Lie Shutong muncul dan berkata ingin menjadikan Han muridnya. Han mengenalinya sebagai perwakilan keluarga Lie yang terkuat di Desia. 100 tahun lalu, 3 kaisar Zerg bersatu untuk menghancurkan Desia. Di saat paling genting, Li Shutong seorang diri menaklukkan ketiga kaisar itu. Itulah mengapa Han sangat gembira. Ia berterima kasih atas kesempatan langka ini. Sang guru pun ikut senang. Sebagai hadiah pertemuan pertama mereka, sang guru memberikannya sebuah hadiah. Sebuah cincin yang terbuat dari tulang salah satu kaisar Zerg, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Cincin ini bisa menakuti Zerg lemah namun menarik yang kuat. Han sangat senang dan berjanji akan selalu memakainya. Sang guru berkata bahwa Han berbeda dari para pengecut yang takut pada cincin itu. Kemudian ia mengajak Han untuk beristirahat dan makan bersama. Sementara itu, di sebuah restoran sang guru memperkenalkan Han kepada para tetua lainnya. Li Jing memperkenalkan dirinya sekali lagi. Kapten lain pun ikut memperkenalkan diri. Salah satunya bilang, ada senior yang tak bisa datang, tapi begitu ingat si nomor 8 ia langsung muncul. Ia memberikan kartu nama pada Han, menyuruhnya menelepon jika ada masalah lalu menghilang begitu saja. Han pikir orang itu sangat menarik. Li Jing melempar sebuah kotak hadiah dari mereka semua. Han tersenyum dan berterima kasih. Tiba-tiba seorang wanita datang sambil berteriak marah. Dia ternyata adalah bibi dari gadis yang dilindungi Han. Wanita itu marah karena keponakannya pergi dari rumah tanpa izin. Saat Xiao Wei mencoba membela diri, bibinya mengangkat tangan. Namun tangannya langsung ditahan. Ternyata itu adalah Han Jan. Sang bibi menuntut imbalan karena telah membesarkan gadis itu. Xiao Wei sangat marah mendengarnya. Dia meminta bibinya berhenti. Tapi wanita itu sama sekali tidak peduli. Sang bibi malah menyombongkan koneksinya di lingkaran keempat. Manajer lingkaran keempat hanya menatapnya dengan heran. Tapi bibi itu tidak tahu siapa dia dan dengan angkuh menyuruhnya diam. Ia bahkan menyebut guru mereka orang tua renta. Merasa di atas angin, ia menuntut mahar untuk Xiaowi. Liu Tong tidak terima. Ia bertanya kenapa murid-muridnya hanya diam saat guru mereka dihina. Seketika mereka mulai menelepon seseorang. Sementara kepala lingkaran pertama hanya duduk santai minum teh. Bibi itu tak menyangka mereka akan berbuat apa-apa. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Koneksi yang ia banggakan meneleponnya dan berteriak marah. Dia sudah menatapnya dengan ekspresi penuh makna. Pria di telepon itu berkata, ya jika wanita itu ingin celaka silakan lanjutkan. Seketika ponselnya terjatuh, dia jatuh ke lantai dengan lemas. Staf restoran memintanya pergi, tapi ia malah histeris dan menuduh mereka berbuat kasar. Liu Tong yang kesal mengibaskan tangannya. Tiba-tiba tubuh wanita itu diselimuti cahaya kemasan. Sementara itu, gadis itu meminta maaf pada sang guru. Tapi guru itu sangat memahaminya, membuat sang gadis sangat berterima kasih. Guru itu pun menawarinya makan. Ia mulai menjelaskan cara menggunakan alat pemanggang di depan mereka. Panggangan tengah untuk makanan yang bisa langsung dimakan, sementara 4 lainnya untuk merebus. Tiba-tiba Han bertanya soal makanan, tapi sang kakek justru menjawab bijak bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Kata-kata itu pun menggema di benak Han. Raut terkejut tiba-tiba muncul di wajah Liu Tong. Ia sadar semua daging sapi di panggangan telah lenyap. Ternyata pelakunya adalah Xiaoy yang mengambil daging itu untuk tuannya. Han segera menutupi daging itu dan bertanya mengapa rekan spiritual mereka tidak ikut makan bersama. Li Jing bertanya apa mereka berbagi ranjang yang sama, lalu menjelaskan bahwa setelah kontrak para master, bisa mendapat kemampuan khusus. Kontrak dengan roh terbagi 2 jenis wujud benda dan wujud manusia. Dan kini rekan mereka sedang bertarung melawan monster dalam wujud manusia. Hana terkejut mendengarnya sementara gadis itu malu membayangkan harus berbagi tempat tidur yang sama. Li Jing penasaran, apakah rekannya benar-benar peringkat E? Tapi Han menjelaskan bahwa setelah kontrak, peringkatnya meroket menjadi SSS yang membuat semua orang terpana. Semua ini terjadi karena ia langsung tahu cara membangkitkan kekuatannya. Sang guru menyarankan untuk merahasiakan hal ini dan semua murid pun setuju. Sementara itu, para kapten mulai melapor pada guru tentang kesuksesan besar mereka di perbatasan baru-baru ini. Sang guru tampak sangat senang dengan kabar itu dan mereka semua bersulang untuk Daxia. Waktu berlalu perayaan terus berlanjut hingga tiba saatnya berpisah. Sang guru membawa pemuda itu ke rumah barunya. Han tak menyangka kakek itu punya rumah di kota biru gelap. Rupanya ini adalah kampung halaman mendiang istrinya. Han pun memberanikan diri bertanya apa yang terjadi padanya. Bahu sang kakek langsung terkulai lemas teringat kembali kenangan pahit masa lalunya. Dengan nada penuh amarah ia berkata bahwa istrinya telah gugur dalam pertempuran. Dunia hanya mengenangnya sebagai penakluk 3 kaisar, tapi melupakan nama pahlawan wanita itu. Sungguh sebuah kisah yang menyedihkan. Sang kakek berpesan dengan serius agar Han menjaga Ua, karena ia bukanlah alat melainkan separuh jiwanya. Han meminta untuk diberitahu nama istri gurunya, karena selama masih ada yang mengingatnya ia akan hidup selamanya. Namanya adalah Ling Mei. Tapi cerita yang sebenarnya berbeda.
karena dialah yang berhasil menaklukkan dua kaisar dengan tangannya sendiri. Tenggelam dalam duka sang kakek hanya menyuruh mereka memilih kamar mana saja. Yuto memutuskan untuk pergi keluar sejenak. Ia duduk di rerumputan sambil memegang foto kekasihnya, bergumam kapan terakhir kali mereka memandang bulan bersama. Tak lama kemudian seseorang memanggilnya. Ternyata itu Han dan Uwi yang mengajaknya melihat bulan bersama. Sang kakek tidak marah, malah berkata, mereka mengingatkannya pada dirinya dan Lin Mei di masa lalu. Sambil mengaktifkan kekuatannya, ia berkata, ingin mengajarkan mereka ilmu bela diri. Sebagai contoh, ia menunjukkan satu jurus andalannya. Dengan satu pukulan, sebatang pohon hancur berkeping-keping. Seni bela diri itu disebut tinju 8 kunci yang mengacu pada 8 titik tersembunyi di tubuh manusia. Han secara refleks langsung meniru jurus itu dengan sempurna. Sang kakek sampai tertegun melihat bakat luar biasa itu. Sang pahlawan berhasil menemukan lokasi semua titik secara intuitif. Melihat ini, Li Shuang memutuskan untuk mengajarinya lewat pertarungan langsung. Sebuah pukulan keras membuat pemuda berambut hitam itu langsung terlempar jauh. Kakek itu melakukannya agar muridnya tidak menjadi sombong. Dengan mata berkaca-kaca, ia memutuskan untuk memberinya pelajaran berharga. Setelah beberapa saat wajah Khan penuh dengan luka lebam, akhirnya hari esok pun tiba. Khan berjalan bersama rekannya menuju akademi, wajahnya masih terasa nyeri. Di perjalanan ia bertemu orang-orang yang iri dan kembali mengejeknya. Mereka mengancam akan menyingkirkannya, membuat sang gadis penasaran apa yang sedang mereka bicarakan. Kemudian mereka masuk ke ruang direktur. Sang direktur ternyata punya kabar buruk untuk mereka. Sesuai kesepakatan dengan atasan, mulai hari ini, mereka akan dikirim ke garis depan pertempuran. Ini adalah keputusan yang berat mengingat bakat mereka, tapi Khan justru berpikir sebaliknya. Mungkin inilah jalan yang harus ia tempuh. Tiba-tiba anak buah Xiaomi kembali mengganggunya. Namun sang pahlawan langsung berbalik menghadapnya. Amarah terpancar jelas di wajahnya. Meski begitu, teman sekelasnya sangat percaya diri, karena kekuatannya telah berlipat ganda setelah bersama Xiaomi semalam. Pertarungan pun tak terelakkan. Kepalan tangan mereka beradu menciptakan ledakan energi yang dahsyat. Tiba-tiba lawan sang pahlawan merasakan tulang di lengannya hancur berkeping-keping. Lengannya terpelintir secara mengerikan, tapi Khan belum selesai. Pukulan berikutnya mendarat telak, di wajahnya membuat lawannya langsung tersungkur tak berdaya. Setelah membereskannya, Han Jan memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara itu, sang direktur yang melihat tubuh pemuda arogan itu hanya mengira ia pingsan. Beberapa waktu kemudian, sang pahlawan tiba di tempat tujuannya dan berkata ingin bergabung dengan organisasi itu. Petugas di sana tampak bingung dan tidak mengerti apa yang ia bicarakan. Kemudian ia teringat bahwa wakil kapten sengaja memerintahkan untuk mempersulit tugas sang pahlawan. Setelah memasukkan data, ia tahu bahwa Khan ditugaskan ke tim 0527 dan akan menjadi pemimpinnya. Ia pun mengajak pria berambut hitam itu masuk. Namun pemandangan di dalam sungguh menyedihkan. Kantor tim itu terlihat sangat berantakan. Di ambang pintu seorang gadis menyambut mereka dengan ekspresi kaget. Khan memperkenalkan diri sebagai pemimpin baru, dan pria yang berbaring di belakang gadis itu mengangkat alisnya. Dia merasa lucu ada anak semuda itu yang mengaku sebagai seorang pemimpin. Dia mengajak mereka untuk bicara di tempat lain. Uwi bingung, tapi pria itu tiba-tiba bangkit berdiri. Ia mendekati Uwi dan langsung merayunya untuk menandatangani kontrak. Tapi sang pahlawan menghentikan aksinya. Pria itu terlempar ke samping dengan satu gerakan cepat. Beberapa saat kemudian, ia baru bisa sadar kembali. Hu Yuni meminta Eu Fong untuk membereskan pemimpin baru itu. Hu Fong malah meminta uang untuk minum, tapi Hu Yuni segera menghindar. Eu Fan berkata, tim mereka miskin, tapi Khan bilang itu hanya sementara. Sebagai jawaban, pria itu menunjukkan sesuatu di laptopnya. Statistik menunjukkan mereka ada di peringkat terakhir, dan dalam 2 bulan mereka bisa diturunkan ke lingkaran bawah. Kondisi di sana sangat buruk. Jadi pria itu menyarankan Han untuk segera pergi dari tim ini. Namun sang pahlawan tidak akan menyerah begitu saja. Gadis itu menyarankan agar mereka pergi karena Ewan sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi Khan punya pendapat lain. Lagi pula ini adalah ujian baginya untuk menunjukkan kemampuan. Bukannya lari, ia memutuskan untuk tetap di sini dan menggagalkan rencana Xiao. Saat membuka pintu, mereka melihat Hu Yunwei sedang duduk dengan tenang di meja. Han bertanya apa. Dia benar-benar akan pasrah sambil memanggil nama aslinya Bayu Ang. Gadis itu terkejut karena spesialisasinya adalah berganti tubuh. Khan melihat potensi dalam dirinya karena hanya gadis itu yang ingin menyelamatkan tim. Bayu Wang mengira mereka ingin mengancamnya. Sang pahlawan justru menawarinya misi dan membagi hasilnya agar gadis itu percaya padanya. Biswang langsung setuju. Sang pahlawan memintanya mencari tugas untuk ia pilih. Tiba-tiba ia langsung menunjukkan hasil pencariannya di tablet. Ada 3 tugas dengan tingkat kesulitan minimal dan hadiah yang sama. Namun Khan justru memilih misi yang paling sulit. Ia mengambil misi untuk menghancurkan Zerg. Bayu Wang tidak mengerti kenapa pria itu begitu percaya diri. Kini gadis itu tak punya pilihan lain, tapi jika mereka gagal dalam tugas ini,
mereka akan kehilangan 10% poin bonus. Namun Khan siap bertanggung jawab penuh. Saat Khan pergi, Baiwang mengancam akan menghabisinya jika mereka gagal. Sementara itu, di sebuah gudang seseorang melaporkan ada yang mengambil tugas pembersihan. Di Kehua, Hai Michilka. Pemimpin mereka mengira itu adalah tim 0018, tapi mereka memutuskan untuk pergi melihatnya sendiri. Sementara itu, tim Han hampir tiba di lokasi. Baiwang melaporkan ada lebih dari 8 Zerg tingkat 2 di sana. Setelah itu, sang pahlawan bertatapan dengan rekannya, seolah mereka sudah saling memahami. Han langsung berlari dan meminta Baiwang menunggunya di sana. Tapi Baiwang hanya bisa berteriak bahwa satu Zerg saja harus dihadapi oleh satu tim penuh. Dan di sini adalah sarang mereka. Tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh dari depan. Ia mengirakan masuk perangkap, jadi ia memutuskan untuk membantunya. Saat tiba ia melihat pemandangan yang luar biasa. Semua monster sudah tumbang di berbagai sudut ruangan. Gadis itu tidak bisa mempercayai matanya. Khan berkata tugas ini tidak terlalu sulit dan mereka harus mengumpulkan semua material berharga. Ia juga menambahkan bahwa penjaga keamanan sudah tidak ada. Baiwang masih bertanya-tanya siapa pria ini sebenarnya. 1 jam kemudian, terdengar langkah kaki di koridor yang sama. 3 pria berlari ke lokasi dan melihat semua Zerg sudah dikalahkan. Salah satu dari mereka sadar bahwa semua monster itu dikalahkan dalam sekejap. Pemimpin mereka sangat terkejut dengan berita ini. Sementara itu, seorang karyawan organisasi berdiri di samping Xiao. Ia melaporkan tim 05, 27 sudah menyelesaikan 2 tugas dan skor mereka naik jadi 350. Pria itu tampak sangat tidak senang. Dengan tekad kuat untuk membalaskan, ia memerintahkan bawahannya untuk menyuruh tim lain menyelesaikan semua tugas di kota. Sementara itu, Han sedang makan bersama gurunya. Sang guru bertanya apakah ia butuh bantuan untuk menghadapi Xiao. Namun ia menolak dan berkata lebih khawatir dengan masalah di dalam organisasi itu sendiri. Pria tua itu menjelaskan bahwa ia memilih Khan untuk menjadi api yang akan membakar semua akar yang busuk. Tiba-tiba pemuda itu berkata bahwa ia telah selesai mempelajari teknik Li Shutong. Sang guru memperingatkan bahwa tahap selanjutnya akan sangat sulit. Syarat untuk lanjut adalah Khan harus menghadapi situasi yang paling berbahaya. Tentu saja pemuda itu terkejut. Menjelang malam akhirnya dia bisa merebahkan diri untuk beristirahat. Tiba-tiba menerobos masuk ke kamarnya dan meminta izin untuk tidur bersamanya. Han heran kenapa memilih kamarnya. Ternyata sang guru sudah mengunci semua kamar yang lain. Akhirnya Han memutuskan untuk tidur di lantai. Namun sang gadis merasa tidak enak dan memintanya untuk tetap di kasur. Tak lama kemudian mereka berdua tertidur, lelap di ranjang yang sama. Keesokan paginya mereka memutuskan untuk kembali menjalankan tugas. Baiwang menyambutnya dengan hormat setelah mengetahui siapa Han sebenarnya. Kini ia meminta maaf atas semua hinaannya. Dia juga heran kenapa seorang petinggi mengirim bakat sehebat ini ke pedalaman. Han berjanji akan mengubah organisasi mereka, tapi Ewong berkata kalau pemuda itu akan kesulitan saat berhadapan dengan Xiao. Baiwang kemudian menyadari tidak ada perintah di dalam sistem. Khan menduga situasi ini hanya terjadi di kota Dark Blue. Mereka harus mencoba mengubah lokasi mereka ke kota lain, misalnya saja ke Shanghai. Ternyata, dugaannya benar, yang artinya mereka harus berkeliling dari kota ke kota. Perjalanan mereka akan dipenuhi oleh monster Zerg. Beberapa waktu kemudian, mereka sudah melaju melewati tanah tandus. Para monster menyerang mereka, namun taring mereka tak mampu menembus mobil itu. Belum pernah melihat monster seperti ini dan Khan menjelaskan kalau itu adalah Ashflies peringkat pertama. Tiba-tiba Iwang terbangun dan melihat sesuatu yang dahsyat. Itu adalah tornado yang menyapu bersih semua kawanan serangga. Sepertinya mereka telah menghadapi masalah pertama. Sementara itu, Ewang terus minum dan sudah tidak sabar untuk menyerang. Tiba-tiba Baiwang memanggil sang ketua. Dia berkata ada sebuah kereta di dekat sana yang sedang dikejar oleh segerombolan lalat. Karena itu, dia bertanya apakah mereka akan menolong rombongan itu. Sang pahlawan langsung memerintahkannya untuk berbelok sementara Ewang masih asyik menikmati perjalanan. Tapi sayangnya sang pengemudi berbelok terlalu tajam dan kepala pria itu langsung terbentur tiang baja. Namun hal itu sama sekali tidak merusak suasana hatinya. Sementara itu, rombongan kereta tadi sudah hampir hancur berkeping-keping. Di salah satu mobil ada seorang wanita yang mirip dengan dan pengawalnya melarang mereka untuk menambah kecepatan. Mereka harus menunggu bala bantuan. Orang tua itu memerintahkan tentaranya untuk mulai melawan dengan putus asa. Wanita itu mencoba menghentikan mereka, tapi operasi penyelamatan sudah dimulai. Sebagian besar anggota kru kini berbalik menghadapi musuh. Mereka mulai menembakkan semua senjata yang ada, bahkan roket pun diluncurkan ke arah tornado serangga itu. Namun serangan itu sama sekali tidak menghentikannya. Wanita itu menangis histeris melihat pengorbanan itu, tapi sang pengawal mencoba menenangkannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari luar. Mereka melihat beberapa cakram emas mulai melesat ke arah tornado. Sementara itu, Khan pindah ke belakang dan mengeluarkan senjatanya. Dia meluncurkan cakram surya,
langsung ke arah tornado. Para serangga akhirnya mulai berjatuhan, dan wanita itu tiba-tiba melihat sosok pemuda itu dari jendela mobil. Mobil mereka mulai saling mendekat. Sang pahlawan pun terus berusaha keras untuk menumpas para Zerg. Di mobil lain, mereka ramai membahas dari mana datangnya orang hebat yang mampu membubarkan badai serangga ini. Namun badai itu tidak mau tenang dan terus mengejar mobil-mobil mereka. Tiba-tiba ribuan serpihan merah melesat keluar dari pusatnya. Serpihan-serpihan itu bergerak lurus ke arah Khan. Tapi Euon memutuskan untuk melindunginya dengan tubuhnya. Sesaat kemudian, dia menerima banyak luka mengerikan. Seluruh tubuhnya tertancap serpihan. Jarum-jarum itu sangat berbahaya, dan jika tidak dilepaskan, nyawa pria itu bisa berakhir dalam beberapa detik. Namun itu hanyalah pikiran sang pahlawan saja. Jarum-jarum itu tiba-tiba keluar dengan sendirinya dari tubuh Euon dan jatuh berjatuhan ke tanah. Dan saat dia melihat status pria itu, dia terbelalak kaget karena di sana ada fitur peringkat SS. Keabadian. Sang pahlawan tidak mengerti perbedaan antara regenerasi super dan keabadian dan pria itu ingin menjelaskan kemampuannya. Namun pria berambut hitam itu berkata kalau dia tidak peduli dan langsung mengakhiri pembicaraan. Sementara itu, melaporkan kalau mereka sepertinya sudah tiba. Euon pun tersadar dari lamunannya dan melihat ke depan. Dia melihat monster-monster raksasa muncul di depan mereka. Para serangga itu duduk di atas reruntuhan rumah sambil mengasah rahang mereka. Ukuran mereka yang sangat besar membuat sang gadis terkejut. Namun Huang justru ingin segera membereskan mereka. Dia menunggu sampai serangga-serangga itu mendekati mobil mereka, lalu dia segera memainkan sebuah melodi penyerang. Senar-senar biru mulai menembus apapun yang ditemukannya. Sedetik kemudian semua monster itu tumbang ke tanah. Pria itu tidak bisa mempercayai matanya. Namun Baiwang sudah mulai terbiasa dengan hal itu. Dengan cara ini mereka menyelesaikan semakin banyak tugas, dan papan peringkat pun mulai bergeser drastis. Para tentara bayaran yang melihat ini hanya bisa tertegun. Salah satu dari mereka menatap nomor tim itu dengan kesal, lalu karena marah dia membanting tabletnya ke lantai karena tugas mereka diambil dan poin mereka dicuri. Dia pun mengerahkan semua rekannya untuk mendahului tim Han. 10 menit kemudian, mereka sudah melesat melintasi gurun. Mereka akan segera menyelesaikan misi menaklukkan ular sihir. Tiba-tiba salah satu dari mereka menunjuk ke samping. Di sana ada ular yang sudah terpotong-potong. Sayang sekali mereka sudah terlambat. Sang ketua lalu memerintahkan Xiaoya untuk menemukan para berandal itu. Anak itu patuh, tapi rekannya yang lain mencoba menghentikan sang ketua karena tim Huang sudah meninggalkan kota. Dan ternyata itu benar. Mereka kembali dengan gembira saat seseorang melihat mobil pickup mereka. Amarah ketua geng itu sampai memuncak. Sementara itu, di markas Guardian sesuatu yang tak terduga terjadi. Tetua ketiga Su Mingxuan terkejut karena misi di kota biru tua Konghai menjadi sangat sulit. Sekretarisnya melaporkan ada sekelompok berandal yang mencuri semua misi. Sang ketua pun memintanya mencari data tentang mereka. Tak lama berkasnya pun ditemukan. Pria tua itu lantas menyuruh sekretarisnya untuk pergi. Setelah memeriksa kedua berkas, dia melihat keduanya adalah dokumen rahasia. Dia benar-benar tak percaya. Tapi di berkas milik Han segalanya jauh lebih aneh. Han Jan ketua saat ini tak punya informasi apapun. Tiba-tiba telepon berdering. Ling Jing menelepon Mingwan. Pria tua itu terdiam sejenak menerima telepon dari orang yang sangat penting. Kepala distrik kedua memerintahkan agar pemeriksaan berkas Mingwan segera dihentikan. Setelah panggilan itu, dia tak habis pikir mengapa kepala distrik sampai membela seorang anak sekolah. Sementara itu, John bertarung sekuat tenaga melawan Zerg. Ular Kitos melesat tajam ke arah musuh. Namun serangan sang pahlawan mulai mencabiknya hingga hancur berkeping-keping. Sedetik kemudian semuanya berakhir. Mereka telah menyelesaikan misi ke-18 dan Bishuang diperintahkan untuk memeriksa perolehan poin mereka. Saat itu, mereka mengumpulkan 1.800 poin, tapi masih berada di posisi terakhir. Yobong tak bisa mempercayainya dan mengira ini semua ulah Xiao. Tim di atas mereka memiliki 2.300 poin. Anehnya lebih dari separuh tim di peringkat memiliki jumlah poin yang sama. Sepertinya semua tim sepakat untuk seri dengan skor tertentu. Hal ini membuat gadis itu sangat kesal. Namun pemuda itu percaya pada kekuatannya dan memutuskan untuk kembali ke kota. Sesampainya di sana, dia melapor pada gurunya. Sang guru bertanya soal kemajuan mereka, tapi pemuda itu hanya terdiam. Tapi di perjalanan mereka telah menyelamatkan satu kru yang rupanya sudah diketahui oleh pria tua itu. Gadis yang diselamatkan itu terus menanyai Liu Tong selama beberapa hari tentang cara membangkitkan kekuatannya. Ternyata, pria tua itu mengenalnya karena keluarga Shang adalah temannya dan juga salah satu pemimpin dalam pengembangan teknologi. Baru sekarang, Han sadar betapa pentingnya orang yang telah ia selamatkan. Pria tua itu berkata bahwa keluarga gadis itu ingin menyingkirkannya. Secara kebetulan mereka juga menyelamatkan kargo yang ingin Li Shutong berikan pada Han. Koper itu berisi eliksir terobosan yang bisa meningkatkan kekuatan kecepatan reaksi pertahanan
bahkan bakat bawaan. Mereka menerima hadiah ini dengan sukacita, lalu segera meminum isi botol-botol itu. Han langsung naik ke level 2 Master Kontrak Spiritual. UA juga mencapai level 2 dan mendapatkan kekuatan 4 elemen. Saat melihat deskripsi kemampuan UA, Han menyadari ada berkah baru yang muncul. Kekuatan dahsyat mengelilingi sang pahlawan, berbagai teknik, dan keahlian baru muncul di benaknya. Beberapa saat kemudian, mereka pun keluar dari ruangan. Sang pahlawan sangat menyukai eliksir ini, karena sekarang ia punya lebih banyak teknik untuk bertarung. UA pun merasa dirinya menjadi jauh lebih kuat. Pria tua itu memperhatikan mereka dengan tatapan kagum dan berkata bahwa penampilan mereka sama sekali tidak mengecewakannya. Tiba-tiba ponsel Han bergetar. Saat diangkat terdengar suara Baiwang yang memintanya untuk memeriksa daftar misi. Itu adalah misi ancaman level 3 yang bernilai 1000 poin. Misinya sangat berbahaya sehingga gadis itu ragu untuk pergi. Namun Huang langsung menarik Ui dan berlari ke markas. Setelah mereka pergi, seorang pria tua lain datang menemui Li Shuang. Dia melaporkan bahwa mereka telah menemukan Ling, tapi gadis itu tidak mau kembali dari kota Kanghai. Sementara itu, tim Han berkumpul di Jalan Sasha. Bawang masih ragu, tapi Han sudah bertekad untuk menjalankan misi ini. Meski begitu, gadis itu tetap ingin menghentikan kaptennya. Han tidak membantah, tapi hanya bertanya apa dia tahu arti dari siaga merah. Dia berkata jika mereka tidak menghentikan para monster itu, kota ini bisa hancur lebur. Mereka harus berjuang bukan demi poin, tapi demi keselamatan seluruh umat manusia. Eufan merasa itu adalah kalimat yang hebat. Bishuang yang kesal akhirnya setuju untuk ikut. Sementara itu, ancaman besar mulai menyelimuti kota. Kabut badai yang mengelilingi kota itu disebut hadiah sang pengembara. Sebuah tirai hitam raksasa yang bisa mengisolasi segalanya memisahkan kota itu dari dunia luar. Salah satu tim merasa resah karena misi berbahaya yang diberikan. Namun sang kapten meyakinkan mereka bahwa pengembara itu sangat kuat sehingga butuh lebih banyak pasukan untuk menghadapinya. Sebagai permulaan, mereka memutuskan untuk mengirim umpan atau lebih tepatnya mengamati siapa saja yang nekat maju lebih dulu. Han merasakan aura kelam di dekatnya. Ia pun meminta Uwai untuk berhati-hati. Sementara itu, Baiwang bersiap bertarung dengan wajah serius. Tapi Eufan tidak peduli karena dirinya abadi. Mereka berempat pun melangkah masuk ke dalam selubung kegelapan. Kota di dalamnya diselimuti kabut tebal, dan sang pahlawan berjalan mengikuti instingnya yang merasakan kehadiran monster. Dia menyuruh rekan-rekannya waspada karena merasa sedang diawasi. Ua pun merasakan sepasang mata memperhatikan mereka. Mereka terus maju. Tiba-tiba sebuah suara gemerisik membuat gadis itu terkejut dan langsung memegang bahu Han. Dia merasa energi kehidupan mereka seolah tersedot keluar. Bawang menjelaskan bahwa itu benar, dan menurut data mereka, hanya punya waktu 30 menit untuk menemukan dan menghancurkan intinya. Jika tidak, mereka akan menjadi santapan sang pengembara. Tiba-tiba Baiwang melihat inti itu, dan pria itu mengonfirmasi dugaannya. Inti itu berbentuk seperti mata raksasa dengan urat-urat kemerahan. Han berpikir ini terlalu mudah karena mereka hanya perlu menghancurkannya. Namun tiba-tiba lantai di bawah mereka beriak, dan timnya mulai terhisap ke dalam aspal, seolah-olah itu pasir hidup. Mereka terjebak hingga sepinggang. Yufeng bergegas menyelamatkan Baiwang. Sang pahlawan pun tak tinggal diam. Namun sebuah dinding batu tiba-tiba muncul di hadapannya. Sang pahlawan sadar inti itu mampu memberi kehidupan pada benda apapun. Ui pun memutuskan mereka harus menghancurkan dinding hidup ini. Mata Kan berkilat, dan dia memutuskan untuk membuka jalan dengan kekuatannya, cakram surya, yang cepat melesat ke arah dinding. Ledakan dahsyat tercipta, dan meninggalkan kawah di dinding. Batu itu bergetar dan retak, namun pulih kembali dalam sekejap. Karakter utama sadar ini tidak akan mudah saat tiba-tiba dinding batu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Pengembara itu mencoba menjebaknya, dan di atas sana sesuatu melintas dengan sangat cepat. Sesosok monster menyerang Jiang dari belakang. Entah bagaimana dia berhasil menghindar, dan membiarkan monster itu melewatinya. Serangga itu menembus dinding seolah-olah itu adalah air. Setelah itu Han mencoba memahami apa yang terjadi. Tapi, sebelum bisa menjelaskan pada Ui, dia memutuskan harus segera pergi. Beberapa saat kemudian, tim lain tiba di tempat yang sama. Pemimpin mereka memerintahkan untuk selalu waspada. Namun asistennya berkata, semuanya baik-baik saja karena tim mereka hanya berisi master peringkat 3. Tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Dinding-dinding hidup muncul dari tanah, dan kabut mulai menutupi ruangan. Anak buahnya memanggil kaptennya yang hanya berdiri diam menatap dinding. Dia tidak menjawab, jadi pria itu mendekat untuk membalikannya. Tapi itu bukan lagi kaptennya. Mata pria itu melebar saat dia menerkam rekannya. Dari dahinya muncul tubuh serangga yang langsung melompat ke mata pria itu. Sementara itu Ewang berhasil kabur membawa Bishuang bersamanya. Gadis itu mengkhawatirkan hidup mereka, tapi pria itu percaya diri dengan kemampuannya. Bishuang berkata, dia iri dengan kekuatannya, tapi menurutnya keabadian adalah sebuah hukuman.
Dia mengganti topik dan berkata mereka tidak bisa pergi karena tempat itu adalah jalan buntu dari semua sisi. Baiwang memintanya menjelaskan tapi dia berkata tidak ada jalan keluar. Gadis itu pun mengambil alih. Dia menyentuh dinding dengan telapak tangannya dan membaca mantra. Dinding itu langsung retak dan hancur berkeping-keping membuat Ewan tercengang. Dalam kabut mereka melihat siluet kapten mereka. Bishwang langsung memanggilnya dan setelah memintanya berhati-hati, Han langsung menyadari ada batu yang terbang ke arahnya yang dengan gesit dia hindari. Akhirnya mereka bisa bersatu kembali, tapi saat Bishwang bercerita, bagaimana mereka keluar sebuah tangan batu terbentuk di belakang mereka. Sang pahlawan segera memberitahu mereka, dan pasangan itu hanya sempat berbalik. Namun tangan itu langsung terpotong oleh sabit emas. Pertarungan ini sangat berbahaya, jadikan meminta rekan-rekannya untuk pergi. Bagaimanapun, golem batu raksasa baru saja muncul di hadapan mereka. Pria berambut hitam itu, seperti seorang pemikir sejati, memutuskan menggunakan kekuatan angin untuk melawan batu. Kolom tornado yang ganas berputar di sekelilingnya, dan Ewong serta Baiwang melompat keluar menghindari pukulan itu. Mereka tidak bisa melawan Han, karena sekarang mereka terhempas oleh gelombang kejut. Sang pahlawan sadar pengembara itu harus segera dihentikan karena dia terus memanggil monster. Bola itu ada di belakang golem, dan jika mereka berhasil meraihnya pengembara itu akan lenyap. Keduanya memutuskan untuk menghadapi golem yang tanpa menunggu lama langsung menerjang maju. Wan maju lebih dulu, menggunakan bakat spesialnya urat-urat. Emas mulai bersinar di tubuhnya, dan bukannya menyerang dia malah menciptakan perisai pelindung. Dengan cara ini, dia berhasil menahan pergerakan lawan, memberikan celah untuk menghancurkan bola itu. Tanpa ragu sang pahlawan melesat ke arah musuh. Memanggil kekuatan barunya, dia merapal mantra saat kilatan petir dahsyat menyelimuti tubuhnya. Energi dari sinar sitar itu menembus kepala sang golem. Kepala sang petir itu seketika menyebar ke seluruh penjuru ruangan, dan energinya semakin dahsyat mengunci makhluk batu itu ke tanah. Ewan terkena serangan menyerempet dan terpental sementara petir kedua menghantam tepat ke intinya. Retakan-retakan kecil mulai muncul, lalu benda itu hancur berkeping-keping. Pria itu berhasil tersadar di udara dan mendarat dengan sempurna. Dia pikir pertarungan telah usai. Tapi dengan sisa tenaganya, Han menyuruh Ewan untuk segera pergi, dan tubuh anak itu langsung terpental ke dinding. Sesosok iblis muncul di hadapan mereka berkata dengan suara tak manusiawi bahwa mereka tak bisa lari. Ewan mengenalinya sebagai wujud dewasa sang pengembara. Di belakangnya Shuang berdiri tersenyum mengatakan, inilah kejutannya. Sesuatu yang ia simpan selama ini. Han bertanya kenapa dia melakukan ini, namun Shuang hanya tertawa histeris seperti orang gila. Kilatan aneh terpancar di matanya, dan dia berkata ingin melenyapkan mereka semua. Yuan tak percaya dengan apa yang dilihatnya, tapi sang pahlawan sudah menduga apa yang terjadi. Dia berkata, ini bukan pertama kalinya ada parasit yang bersarang di tubuh gadis itu. Ini adalah spesies serangga tingkat 4 yang punya kemampuan mengikis pikiran. Mereka mengambil alih otak manusia, dan juga bisa berkembang biak, serta membelah diri. Dalam sejarah kota, pernah ada kasus saat seekor cacing merasuki otak pahlawan. Dia meninggalkan banyak korban dan butuh kekuatan besar untuk menghentikannya. Spesies ini seharusnya sudah punah 32 tahun yang lalu, namun mereka harus melawannya sekarang. Masalahnya, kabut gelap telah menelan pengembara muda itu dan membuatnya jauh lebih kuat. Jadi Han meminta Ewan memberinya sedikit waktu dan sedetik kemudian lukanya mulai pulih. Tapi Baang menyadarinya dan memerintahkan si pengembara baru untuk menyerang. Dia langsung menyerang dengan seberkas sinar energi. Namun Ewan sudah berlari ke arahnya dengan kubah pelindung terpasang. Energi dalam jumlah besar mencoba menghancurkan pertahanan pria itu. Sementara itu, gadis itu menyelinap mendekat dan mencoba meyakinkannya bahwa Ewan tidak memiliki tubuh abadi. Tapi usahanya sia-sia. Setelah memukul gadis itu, seekor serangga keluar dari tubuhnya. Serangga itu mencoba merasuki tubuh pria itu, tapi dia berhasil menangkap dan menariknya keluar dari tangannya, lalu menghancurkannya. Sang pengembara dewasa menganggap ini semua menarik. Dia juga penasaran berapa lama lagi Ewan bisa bertahan. Terdengar dentuman keras dari benturan itu. Ewan terus menahan gelombang energi dahsyat. Kekuatannya mulai terkuras, dan dia bertanya pada Han berapa lama lagi dia harus bertahan. Bukannya menjawab pria itu, menyuruhnya mengurus cacing itu. Dia memutuskan untuk menghadapi si pengembara, sementara gadis itu kembali ke wujud manusianya. Sang pahlawan tak menyangka harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia langsung menghentakkan kakinya ke aspal, lalu melompat tajam lurus ke arah musuh, namun pukulannya sama sekali tidak mengenai sasaran. Sinar keemasan menembus dinding dan menghancurkan lantai sementara si pengembara memutuskan mengeluarkan senjata dari mulutnya. Sambil membentangkan sayapnya dia berkata kalau pria itu punya kekuatan luar biasa. Sedetik kemudian, ruangan itu diterangi kilatan merah dari serangan monster. Sang pahlawan bersiap menyambut serangan itu. Di tangannya ada sarung tangan logam, dan dengan salah satunya, dia mencoba membelah cahaya itu.
Energi itu retak dan terbelah. Monster itu tak mengerti dari mana Han mendapatkan sarung tangan itu. Lebih dari 10 tahun lalu, benda itu pernah melenyapkan salah satu Raja Zerg. Namun Han sama sekali tak peduli. Dia maju menerjang dan menghantam perut Zerg itu. Sementara itu, sang monster masih bertanya-tanya kenapa pria inilah yang mendapatkan sarung tangan itu. Zurg ingin melukai pemilik senjata sebelumnya, tapi pada akhirnya justru dirinya lah yang terluka oleh monster itu. Namun dia juga tak tinggal diam, dan tanpa ampun menusuk pria itu. Saat serangan mereka beradu gelombang kejut yang dahsyat mementalkan mereka berdua, Han mencoba menyelesaikan semuanya dengan cepat, karena energinya akan segera habis. Kini dia merasakan bagaimana rasanya berada di antara hidup dan perjuangan. Dia langsung menguasai fase kedua teknik bertarungnya, dan sesaat kemudian melesat menyerang. Dunia seakan menjadi kaleidoskop saat pria itu melaju dengan kecepatan luar biasa. Zurg bahkan tak sempat bereaksi membuatnya harus menerima sebuah pukulan yang langsung membuat tubuhnya retak. Terlebih lagi kekuatan ledakan dari serangan itu langsung menghancurkan seluruh tubuh bagian atasnya. Pria itu menyeringai pertarungan ini belum usai. Monster itu tak akan menyerah semudah itu. Huang terperangah tak percaya melihat pemandangan di depannya. Benaknya tak bisa memproses kejadian ini. Bagaimana bisa monster itu baru saja menyatukan diri kembali di hadapannya? Wujudnya kini jauh lebih mengerikan. Di saat yang sama Bai Wang menghilang dari pandangan dan Chain mulai melesat ke seluruh penjuru ruangan. Mereka berusaha keras untuk menahan lawannya. Namun sang Zerg mengangkat bongkahan batu raksasa sambil berteriak, "Tak ada yang bisa kabur dariku." Bongkahan batu itu melesat secepat kilat, bahkan sampai terbakar menjadi bola api. Tanpa ragu Eufan maju untuk menahannya dengan tangan kosong. Ia rela mempertaruhkan segalanya demi melindungi sang ketua. Batas keabadian sementaranya telah habis. Sang pahlawan sadar rekannya takkan bisa bertahan lebih lama. Tapi mendadak terdengar suara jurus. 8 tinju cepat dari belakang. Itu adalah fase ke-6 melesat lurus ke arah monster menembus segalanya. Zerg itu hancur lebur di bawah tinju dahsyat itu tak berdaya. Tinju itu pun langsung lenyap menjadi kabut. Pemuda itu bahkan tak sempat mencerna apa yang baru saja terjadi. Di tengah kebingungan, Guru Li Shutong muncul dari keretanya. Kedatangannya tepat pada waktunya. Han sangat lega dengan pergantian situasi ini, namun tenaganya terkuras habis. Untungnya teman-temannya sigap menangkap tubuhnya yang limbung. Sang guru menyuruh mereka membawa Han ke tempat tenang, sementara ia yang akan membereskan sisanya. Wan bingung dengan maksud membereskan sisanya. Tiba-tiba seekor serangga melintas. Waktu berlalu dan adegan berpindah ke rumah sakit. Begitu sadar di ranjangnya, Han langsung berteriak menanyakan soal gurunya. Uwi merasa lega melihatnya sadar, tapi Han tampak kebingungan dengan sekelilingnya. Uwi menjelaskan bahwa sang guru telah membasmi para cacing satu persatu, namun ratu mereka belum ditemukan. Han lalu bertanya soal Ewan. Uwi menjawab dia ada di ruang perawatan intensif. Tulang-tulangnya remuk, dan tanpa kemampuannya ia takkan selamat. Tiba-tiba seorang perawat menghampiri dan bertanya apakah mereka rekan Ewan. Perawat itu bilang Ewan telah menghilang. Mereka menatapnya dengan tatapan tak percaya. Han tak tahu harus percaya atau tidak. Uwi menduga Ewan pergi mencari baiwang gadis yang menjadi kunci dari para cacing parasit itu. Rekan sang pahlawan menambahkan bahwa poin mereka dikurangi 100. Han meminta penjelasan lebih lanjut. Ini karena guru mereka yang menyelesaikan misi dan organisasi juga mengambil jasad sang pengembara. Kan penasaran apa tanggapan guru mereka soal ini? Liu Tong berkata, itu urusan mereka dan para penjaga, tapi Han tahu sang guru berpihak padanya. Kini ia bertekad untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka. Sementara itu, di aula utama para tentara bayaran sedang membahas Jiao yang telah membagi-bagi material di antara mereka. Namun obrolan mereka terhenti oleh gebrakan pintu yang ditendang oleh Kan. Berdiri di tengah aula, ia memanggil nama Jiao dengan lantang. Seseorang mencoba meremehkannya, tapi Han tak bergeming. Pria itu malah mengancamnya dan menyerang dengan pisau. Tapi dengan santai Han menepisnya, lalu membantingnya ke lantai. Han berkata kalau senyum pria itu terlihat sangat menyebalkan. Orang-orang di sekitar merekam kejadian itu berharap Han akan dihukum. Pria itu mencoba membalas, tapi Han kembali menangkapnya dan membantingnya lagi. Tiba-tiba sebuah suara memerintahnya berhenti. Jiao akhirnya muncul. Han datang agar Jiao meminta maaf, tapi pria itu tak sudi menuruti kemauan bocah ingusan. Salah satu anak buahnya bahkan sudah mengunggah video kejadian itu ke departemen terkait. Uwi khawatir mereka akan dihukum, tapi Han meyakinkannya bahwa guru mereka takkan membiarkan itu terjadi. Anak buah Jiao menerima balasan memberitahu bahwa tak ada satupun pihak yang mau membantu mereka. Bahkan departemen pengawas hanya menjawab ingin merekrut pemuda itu. Tiba-tiba Jiao mematikan earphone-nya mamanya dan melemparnya dengan marah. Jiao bertanya apa mau Han. Han menjawab timnya lah yang mengalahkan sang pengembara dan berhak atas semua materialnya. Karena itu, Jiao harus membuka brankas harta karun dan sang pahlawan akan mengambil semua yang ia inginkan.
Perdebatan mereka berlanjut. Jiao penasaran berapa banyak barang yang bisa Han bawa jika diizinkan masuk ke brankas. Akhirnya Jiao setuju asalkan pemuda itu masuk sendirian dan barangnya tetap dalam pengawasan. Mereka pun sepakat. Pemuda berambut hitam itu tersenyum tipis, lalu ia memakai cincinnya. Tak lama kemudian Jiao membukakan pintu brankas untuknya. Jiao berharap pemuda itu akan kebingungan memilih barang. Selain itu, tangannya takkan sanggup membawa banyak benda. Anak buahnya pun merasa lega. Sementara itu, Han masuk sambil membawa sebuah buku penilaian harta karun. Han takjub melihat melimpahnya harta yang didapatkan para tentara bayaran. Banyak bagian tubuh monster yang tergantung di dinding. Ada juga berbagai tanaman yang tumbuh di sana. Tiba-tiba mata Han menangkap sesuatu yang mengejutkan. Ternyata itu adalah karapas kepiting dinding level 6. Bahan yang luar biasa langsung saja ia amankan. Tentu saja cincin spasial miliknya membuat semua ini mungkin. Zhou bingung melihatnya di sana selama 1 jam. Begitu keluar Ua menghampirinya, tapi semua cerita akan disimpan untuk nanti di rumah. Saat ia kembali Xiao, dan anak buahnya mengira ia pulang dengan tangan hampa. Xiao pun melapor pada manajer, mengira sang pahlawan hanya mengambil 5 item saja. Rencana balas dendam hampir disusun, tapi laporan manajer mengejutkan. Bukan 5 tapi 50% isi gudang ludes. Xiao tak percaya mendengarnya, matanya berkobar amarah. Ia bersumpah organisasinya takkan tinggal diam. Tapi bawahannya membawa kabar mengejutkan. Markas besar justru bilang, kalau Khan adalah orang baik. Xiao pikir ia salah dengar. Sementara itu adegan beralih pada Khan yang sudah santai di rumah. Di atas mejanya tergeletak sebuah cincin pemberian sang guru. Ia menceritakan semuanya pada Ua. Tiba-tiba Ua yang baru selesai mandi, mengajaknya tidur bersama malam ini. Ua mengaku sangat takut kehilangannya. Karena itu malam ini ia takkan membiarkannya lolos. Tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka. Seorang gadis kecil muncul mengeluh karena berisik. Suasana mendadak canggung. Ua kaget tak tahu ada orang lain di sini. Si gadis kecil malah geli karena mereka tak mengenalinya. Seketika Han sadar dia adalah cucu dari Li Shuong. Dan ternyata gadis itu sudah mengenalnya saat mengecek kemampuannya. Han terkejut. Dia spirit peringkat E, namun wujudnya adalah salah satu dari 10 artefak kuno. Tiba-tiba sang pahlawan jadi salah tingkah melihat penampilan Ua yang berantakan. Tapi si gadis kecil santai saja dengan piyamanya. Ia seorang penulis dan pakaian itu membantunya berimajinasi. Gadis itu malah bertanya apa mereka mau melanjutkan urusan mereka jika tidak ia punya ide lain. Dia ingin mengambil alih keadaan. Ua kesal dengan gadis tak sopan itu. Tapi si gadis hanya ingin satu hal, membuat kontrak. Ua pun dibuat bingung. Khan menjelaskan kontrak itu akan membangkitkan bakatnya. Tanpa ragu gadis itu setuju dan mulai melepas pakaian. Han panik, tapi menurut si gadis ini adalah syarat untuk membuat sebuah kontrak. Han menyangkalnya, tapi gadis itu bersikeras. Katanya di dalam ceritanya kontrak harus disegel dengan kesenangan duniawi. Han hanya bisa menghela napas. Kenyataannya jauh lebih simpel. Seketika rantai emas gaib berputar di sekitar mereka. Ia memulai ritual ikatan suci dan sang gadis langsung merasakan sensasi luar biasa. Wujud aslinya terungkap, senjata dewa kuno, Kuali Shannon. Tapi sensasinya belum juga berakhir. Bakatnya ternyata bisa mengekstrak energi spiritual. Ini akan mempercepatkan naik level. Tanpa piyama dan bahkan tanpa tahu namanya Khan, langsung memutuskan untuk menguji bakat barunya. Sementara itu Ua pergi ke kamar mandi. Ia sedikit iri karena bocah itu juga spirit tingkat dewa. Tak lama Ua mendengar suara aneh, seolah-olah Han sedang memasukkan sesuatu pada gadis itu. Dialog mereka terdengar sangat vulgar. Ua langsung mendobrak pintu mengira hal tak senonoh sedang terjadi. Ternyata, Han hanya memasukkan bahan-bahan ke dalam kuali. Ua pun malu dengan pikirannya sendiri. Di dalam kuali sebuah perpaduan tercipta. Esensi murni pun mulai mengalir keluar. Esensi ini bagai pil peningkat energi. Tiba-tiba kuali itu kembali menjadi gadis dan langsung menerjangkan. Sesaat kemudian mereka berdua jatuh dengan posisi yang sangat canggung. Sesuatu di dalam dirinya terasa terbakar. Ia meminta Han memadamkannya, tapi Han malah melempar tanggung jawab pada Ua. Situasi makin panas. Ua juga ikut terjatuh di atasnya, dan si gadis kecil mulai bertingkah kelewatan. Kini Khan tertindih oleh dua gadis. Kekacauan total pun terjadi mengarah pada satu skenario yang tak terhindarkan. Malam pun berlalu. Paginya terasa sangat berat bagi sang pahlawan. Setelah malam yang liar, energi kedua gadis itu terasa jauh lebih jernih dan kuat. Tapi Khan tak mau berlama-lama. Dengan canggung ia bangkit dan berjalan menuju pintu keluar. Kemudian ia menjelaskan misi mereka. Mereka harus menemukan anggota tim yang hilang, yaitu Buang. Si gadis kecil melihat fotonya dan langsung mengenalinya. Katanya gadis itu sering terlihat di sebuah klub malam. Syukurlah jejaknya cepat ditemukan. Khan menyemprotkan cairan misterius, lalu mereka pun berangkat. Dia menjelaskan kalau itu adalah aroma hawthorn yang memikat para cacing. Tak lama,
Mereka tiba di sebuah klub yang sangat ramai. Han bertanya pada bartender tentang gadis bernama Hu Yuanwei. Bartender itu tersenyum aneh dan mengulang namanya yang langsung dikonfirmasi oleh Han. Orang-orang di belakangnya terkejut mendengar nama itu. Tiba-tiba bartender berteriak gembira. Siapapun yang menyebut nama itu harus mentraktir seisi bar. Semua orang pun bersorak. Bartender menjelaskan kemarin ada klien kaya yang membuat aturan itu. Ua bertanya-tanya siapa orang itu, dan Han menduga itu adalah ulah seorang penggemar. Bartender mengeluarkan sebuah kotak titipan dari klien misterius untuk Han. Sang pahlawan langsung meraihnya. Sebuah peti dengan isi yang tidak diketahui. Di dalamnya ia menemukan secarik catatan. Catatan itu mengungkap kejadian lama tentang Jiao dan cacing parasit yang berkembang biak setiap bulan. Untuk mengalahkan mereka, sang ratu harus dilenyapkan. Terus, Le Eling penasaran dengan isi catatan itu. Han menjelaskan ini pesan dari Ewan, dan sekarang sudah ada sekitar 7 parasit. Akhirnya semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Han menitip para gadis di konter untuk pergi ke toilet. Dia menemukan pintu yang tepat dan langsung masuk. Di hadapannya ada seorang pria berjas. Han sengaja mendekat berpura-pura ingin ke toilet, hingga pria itu mencium bau yang menyengat. Itu adalah aroma bunga heather yang sangat dibenci parasit. Seketika pria itu langsung menyerang dengan tinjunya, namun Han mengaktifkan kemampuannya. Dengan satu tamparan ringan pria itu terlempar ke dinding dan seekor parasit keluar dari kepalanya. Han berhasil menangkapnya. Cacing itu meronta-ronta dalam genggamannya. Namun Han segera mengakhiri penderitaannya dengan meremas telapak tangannya. Teman-teman Han langsung berlari masuk. Dia menjelaskan kalau parasit itu telah menginfeksi salah satu pengunjung. Ua berpikir keras, siapa lagi yang mungkin di bawah kendali parasit? Saat Han mencari petunjuk seorang pria lain, tiba-tiba menyergapnya. Dengan lincah, Han menghindari serangan pisau itu. Sesaat kemudian satu tendangan telak mendarat dan parasit lain pun melompat keluar. Tak memberinya kesempatan kabur, sang pahlawan langsung menyingkirkannya. Liang terkejut ternyata ada lebih dari satu. Ui akhirnya sadar keduanya adalah anak buah Jiao. Han juga memahami situasinya. Anak buah Jiao telah terinfeksi parasit dan kini dia tahu di mana Ewan berada. Sementara itu, Jiao sedang bersenang-senang dengan seorang gadis yang tampak gembira. Kesenangan mereka terganggu saat pintu tiba-tiba terbuka. Sosok yang muncul adalah Ewan. Dia membacakan daftar tuduhan menunjukkan bahwa dia tahu segalanya tentang Jiao. Ufan sangat marah melihat pria itu masih bebas. Pemimpin kota itu sadar kakak Min tiada karena ulah Jiao. Eufan membenarkan dugaannya dan berniat menghukum bajingan itu. Namun pria tua itu berada di wilayahnya sendiri. Dia tidak takut pada apapun. Atas perintahnya segerombolan pasukan bayaran langsung menyerbu Eufan. Jiao menunjuk ke arahnya memberi sinyal untuk beraksi. Wan mengukur kekuatan lawan dan sadar ini tidak akan mudah. Tapi amarahnya kembali memuncak, dia memutuskan untuk berjuang sampai akhir. Namun komandannya sudah tiba. Dengan satu tangan komandannya mementalkan semua penyerang. Jiao terkejut dengan kemunculannya. Han buru-buru menjelaskan pada Eufan kalau bukan karena mereka dia bisa saja celaka. Tapi Eufan pura-pura tidak mengerti. Sang pahlawan menantang Jiao untuk berduel, tapi anak buahnya tidak akan meninggalkan komandan mereka. Mereka memutuskan ingin menghadapi ini bersama-sama. Tentu saja Han bisa mengabulkannya. Tubuhnya melesat melepaskan serangkaian serangan kilat. Beberapa detik kemudian, dia akhirnya mendarat. Di sekelilingnya tergeletak tubuh-tubuh yang tak sadarkan diri. Wan terkesima melihat perkembangan Han yang begitu pesat. Jiao mencoba kabur, tapi Han tidak memberinya kesempatan. Dia akan menyelesaikan urusannya dengan pria itu. Sesaat kemudian, sebuah pukulan telak mendarat di dadanya. Jiao merasakan parasit terlepas darinya saat cacing itu melesat keluar dari kepalanya. Han sadar itu bukan ratu parasit. Tapi tetap saja, cacing itu harus disingkirkan. Parasit itu berhasil dilenyapkan. Tapi orang-orang di belakang mulai meneriaki Han. Mereka tidak senang sang pahlawan mengalahkan Jiao. Kini tak ada jalan lari, dia harus berhadapan dengan wali kota. Setengah jam sebelumnya, sekretaris wali kota datang padanya meminta untuk menandatangani sebuah dokumen. Sebuah parasit terlihat menonjol dari dahinya, tapi sang wali kota hanya menyuruhnya untuk membawa dokumen-dokumen itu padanya. Gadis itu menyadarinya, dan dengan ngeri ia memperingatkan bahwa ada sesuatu di kepala pria itu. Namun sebuah jeritan memekakkan telinga tiba-tiba menggema di kediaman itu. Firasat buruk menyelimuti Han. Ia segera menyuruh teman-temannya mencari sang guru. Sambil menggandeng tangan Ui, ia bergegas menangani keadaan darurat. Sementara itu, wali kota yang dikendalikan mengeluarkan perintah penangkapan Han Jan atas insiden yang menimpa Jiao. Rupanya ikan itu jauh lebih cepat menelan umpannya daripada yang ia perkirakan. Sementara itu, Han bergegas keluar gedung berpikir harus berpisah dari Ui dan yang lain agar tak menyeret mereka dalam bahaya. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Di hadapannya seorang pria tua melayang di atas piringan memerintahkannya untuk menyerah. Pria tua itu menyuruhnya berlutut dan tanpa bisa melawankan pun terpaksa melakukannya. Di tempat lain,
Li Hutong terlihat sedang bersantai di gazebo menikmati teh sambil berbincang dengan seseorang. Lawan bicaranya mendesak agar ia bergegas karena sang penerus akan segera menghadapi akhir hidupnya. Li Hutong meremas cangkirnya dengan geram. Ia menganggap bayangan itu teman lamanya membuatnya marah. Namun sang bayangan berkata, mereka berdua hanyalah duplikat kuantum, jadi pertarungan mereka sia-sia. Pria tua itu menerima argumennya. Sambil perlahan menghilang, sang bayangan memperingatkan bahwa masih banyak kejutan yang menantinya. Melihat itu, Li Jing menawarkan bantuannya. Namun Li Hutong berkata, Han bisa jadi jebakan baginya. Jika dirinya sampai dikendalikan dunia akan jatuh dalam kekacauan, jadi ia harus berpikir 2 kali. Sementara itu, sang pahlawan mendekam di penjara. Pria tua itu terus menekannya untuk mengaku, tapi ia hanya berkata, tak mengerti kejahatan apa yang dituduhkan padanya. Mendengar itu, pria tua itu melanjutkan serangannya tanpa ampun. Ia berkata, tak akan ada bantuan yang datang. Han hanya punya 2 pilihan, bergabung dengan mereka atau menghadapi gilotin. Han akhirnya sadar organisasi misterius ini memanfaatkan parasit untuk tujuan mereka sendiri. Musik. Kemudian dengan tatapan tajam, ia berkata sudah tahu jawabannya. Ternyata ia akan memilih pilihan ketiga. Jawaban itu memancing amarah pria tua itu. Hukuman untuk Han pun dijadwalkan keesokan harinya. Wali kota mendapat laporan bahwa persiapan hukuman telah selesai. Ia bertanya, apakah teman-teman Han sudah tertangkap, namun mereka bersembunyi dengan sangat baik. Wali kota pun memerintahkan untuk terus memburu mereka. Di sisi lain, ia heran melihat Khan yang tampak begitu tenang. Sang pahlawan teringat janji gurunya yang akan selalu melindunginya dari segala bahaya. Desas-desus menyebar di antara warga tentang pengkhianatan Khan. Wali kota lalu muncul di hadapan publik, membuat semua orang terkejut dengan kehadirannya. Di hadapan kerumunan wali kota, berpidato tentang betapa kejamnya kejahatan yang dilakukan Khan. Warga pun termakan hasutannya. Dengan senyum puas dan teriakan penuh amarah, wali kota memerintahkan agar hukuman segera dijalankan, dan gilotin pun diaktifkan. Namun anehnya, pemuda di ambang ajal itu tak menunjukkan sedikit pun rasa cemas. Tiba-tiba seseorang menekan sebuah tombol, membuat gilotin berhenti hanya beberapa senti dari lehernya. Sang algojo mengira mesinnya rusak, sementara wali kota sangat murka karena ada yang berani mengganggu proses hukuman. Seorang gadis dari keluarga Shang melangkah maju menyatakan bahwa Han adalah penyelamatnya dan ia menentang hukuman ini. Wali kota pun mulai membentak gadis itu dengan marah. Tapi tim Han segera muncul dan menyatakan penolakan mereka. Di tempat lain, sang bayangan berkata pada Li Hutong bahwa Han sudah di ujung tanduk dan pria tua itu telah kalah. Akan tetapi Li Hutong dengan tenang menjawab bahwa permainannya belum berakhir. Baginya masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Sang bayangan pun setuju untuk melihat bagaimana semua ini akan berakhir. Sementara itu, pria tua itu mendapat laporan radio bahwa mereka telah kehilangan jejak sang bayangan. Li Hutong menanyakan petunjuk yang berhasil mereka kumpulkan. Pria tua Shang melaporkan mereka menemukan informasi tentang organisasi di balik semua ini yang bernama Crash. Sementara itu, kerumunan di alun-alun menjadi bingung. Musik. Gadis Shang berteriak bahwa Kang Chuan telah menipu semua orang. Han adalah pelindung rakyat, dan ia meminta semua orang untuk melihat ke layar. Di sana sebuah video menampilkan perjuangan Han, menegakkan keadilan, melindungi umat manusia, dan bertarung melawan para monster. Seketika pandangan kerumunan berubah. Mereka sadar bahwa Han adalah pahlawan sejati. Namun pria tua yang menekan sang pahlawan mencoba membungkam mereka semua. Wei terkejut merasakan tekanan kuat itu dan bertanya-tanya siapa master ini. Pria tua itu hanya berkata bahwa hukuman Khan adalah misi penghancuran dan tak ada yang boleh ikut campur. Ia pun langsung melancarkan telapak api ke arah pemuda itu. Namun sebuah lubang tiba-tiba muncul di tengah serangan tersebut. Terjadi sebuah ledakan dan serangan itu hancur berkeping-keping. Pria tua itu tak mengerti apa yang terjadi sebelum energi lain menghantamnya. Api yang begitu panas langsung melahap pria tua itu. Kerumunan bahkan tidak bisa melihat siapa yang melakukannya. Hanya Wei yang menyadari sebuah siluet di atas atap. Itu adalah Li Hutong. Melihat sang wali kota turun tangan untuk menghabisi Han, sang pahlawan sadar inilah saatnya dia juga bergerak. Sebuah tinju raksasa melesat ke arahnya. Namun Khan dengan mudah menghindar. Wali kota terperangah melihat kecepatan luar biasa itu. Tanpa sempat bereaksi, wali kota terkejut Han sudah ada di sisinya. Sebuah pukulan telak mendarat di kepala wali kota, membuatnya terhempas ke tanah bagai meteor. Khan mendekat dan sesosok parasit raksasa keluar dari kepala pria itu. Namun parasit itu tak sempat kabur. Khan langsung melenyapkan induknya di tempat. Kerumunan orang menjadi gempar menyaksikannya. Sang pahlawan mengangkatnya tinggi-tinggi menyatakan inilah dalang yang mencoba mengadu domba mereka. Semua orang akhirnya sadar telah ditipu. Tak lama Li Huang pun menghampiri Han. Sang guru bertanya, apakah muridnya pernah berada di ambang batas kemampuannya? Mendengar jawabannya, dia memuji kerja keras Khan. Namun sayang pemuda berambut hitam itu terlalu rapi tak menyisakan jejak para penghancur sedikit pun.
Li Huang menjelaskan ini ulah organisasi misterius yang telah menyusup ke dalam pasukan penjaga. Han terkejut, ada organisasi besar bersembunyi di antara mereka. Tiba-tiba, Wong datang membawa kabar bahwa jasad Bai Wang telah ditemukan. Seketika raut wajah sang pahlawan berubah sendu. Pria itu menjelaskan bahwa Bai Wang membeku bersama yang lain. Prosesi akan dilakukan di laut, karena 1001 nyawa telah gugur dalam insiden ini. Peti-peti itu pun dihanyutkan ke lautan. Tak ada satupun senyum di wajah mereka yang mengantar kepergian para korban. Banyak yang kehilangan orang terkasih, dan Khan menyalahkan dirinya karena gagal melindungi gadis itu. Sementara itu, di jasad Bai Wang urat-urat mulai menonjol dan wajahnya berubah. Sesaat kemudian sesuatu yang mengerikan keluar dari mulutnya. Waktu berlalu hingga bulan Oktober. Seluruh tim Khan berhasil mencapai level 3 pasca insiden parasit. Ling San pun akhirnya berhasil menyusul mereka. Sementara Uwi kemampuan musiknya meningkat pesat. Gadis dari Shang ingin mengikat kontrak dengan Han, namun ajakannya ditolak mentah-mentah. Gadis itu berharap suatu saat bisa memiliki kekuatan dewa. Li Shuang bertanya rencana Han, dan dia bertekad untuk terus menjadi lebih kuat. Sang guru pun memutuskan akan bicara pada Wei Qing untuk mengirim pahlawan kita ke garis depan. Tapi Han akan pergi seorang diri karena cara meningkatkan level rohnya berbeda dari para master lain. Han memutuskan untuk percaya pada gurunya. Sementara itu, di garis depan militer Daxia sebuah mimpi buruk sedang terjadi. Tank-tank menembak tanpa henti dan para monster melengking kesakitan akibat luka mereka. Pasukan manusia juga menderita kerugian besar. Salah satu prajurit bertanya kenapa Xiao kembali. Perdebatan pecah karena kerugian mereka terlalu banyak. Pria itu tak bisa lari dari medan perang karena sedang dalam misi elit. Tiba-tiba sebuah helikopter melintas di atas mereka. Pintu bawahnya terbuka dan Khan melompat keluar dari sana. Dia menghampiri prajurit itu dan memperkenalkan diri sebagai anggota baru. Saat ditanya tentang roh kontraknya, sang pahlawan menjawab, dia datang sendiri. Jawaban itu membuat pria tadi kesal karena Khan terdengar terlalu percaya diri. Namun rekannya menenangkan Xiao, menjelaskan bahwa anak ini mungkin tuan muda dari kota. Sang kapten hanya menatap sinis menganggap Khan hanyalah seorang bocah manja. Tiba-tiba Xiao memanggil rekannya Pak Tua Shang dan bertanya apa tim mereka mampu menerima tuan muda sepertinya. Shang pun ikut bermain peran mengatakan mereka takkan sanggup. Mereka tertawa melihat sandiwara mereka sendiri. Lalu Xiao mengajak Han untuk bertemu anggota tim lainnya. Dia menanyakan level Khan lalu memperkenalkan diri sebagai Kapten Regu peringkat 4. Di tim itu, ada juga Kaisha dan Shikian. Gadis itu mencoba memakai jaketnya sambil mengeluh kelelahan, tapi tangannya tak kunjung masuk ke lengan jaket. Akhirnya dia meminta bantuan pada si anak baru. Khan tak menolak sementara api unggun menyala tenang. Gadis itu menatapnya dengan tatapan menilai, lalu berterima kasih. Dia bertanya pada Xiao, kenapa si anak baru tak membawa rohnya? Khan pun memperkenalkan diri, dan bilang dia membawa hadiah untuk mereka. Hadiah itu adalah armor level 3. Mereka berterima kasih dengan hangat. Dia berkata bahwa dia adalah teknisi operator dan tidak membutuhkan armor. Tak lama Xiao berkata akan mengambil perlengkapan misi, setelah itu mereka akan berangkat. Sementara itu, Khan bertanya pada rekan barunya tentang sang kapten. Mereka bilang sang kapten adalah pengemudi tank yang benci pejabat, tapi gadis itu langsung terdiam khawatir telah menyinggung perasaan Khan. Namun percakapan mereka terpotong saat Xiao memerintahkan semua untuk bersiap. Misi mereka adalah melakukan pemusnahan total. Ular klan Izanami berkembang biak sangat cepat dan tingkat gugur pasukan manusia mencapai 1:100. Jumlah itu tak sebanding dengan kecepatan pasukan ular bertambah. Zona pertempuran pertama sempat lumpuh, tapi Wei Ying berhasil mengubah posisi mereka. Hampir saja, ia berhasil seorang diri namun 4 kaisar ular menghadangnya. Tim menemukan puluhan sarang yang harus segera dimusnahkan. Waktu mereka tak banyak lagi. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Tim Xiao bergerak maju namun Khan menyadari ada sesuatu yang transparan bergelantungan di pepohonan. Benda itu membentang berkilo-kilometer. Xiao terkejut, itu adalah kulit sisa dari klan Izanami yang naik level. Khan langsung sadar, ular-ular licik itu menyembunyikan telur mereka di dalam kulitnya. Benar saja, kulit itu memanjang hingga 7 kilometer, berisi miliaran telur yang sebagian mulai menetas. Awalnya tim tidak mengerti dari mana datangnya suara aneh itu. Namun tiba-tiba semua telur retak serempak. Suaranya begitu memekakan hingga mereka harus menutup telinga. Bahkan Xiao, di dalam mechanya ikut merasakan getaran itu, hingga sebuah gelombang energi mendorongnya ke tepi jurang. Dia berteriak tak berdaya. Han bergegas menangkapnya, namun kini mereka terpisah. Xiao mencoba bicara tapi sia-sia. Han mencengkeram tangan robot itu, lalu menariknya dengan sekuat tenaga. Di tengah udara ia melempar mecha itu kembali ke atas tebing. Sebuah lemparan yang sangat jitu. Berkat itu Xiao berhasil mendarat dengan sempurna. Tapi akibatnya Khan justru terjatuh ke dasar jurang. Sang kapten masih syok melihat kekuatan pemuda itu.
Xiaowan cemas anak itu mungkin tak akan selamat. Dia menyalahkan dirinya sendiri tapi tiba-tiba, sebuah tangan muncul di tepi jurang. Kan berteriak, "Aku belum menyerah." Mereka membantunya naik lega karena dia masih hidup. Mereka terkejut sekaligus ngeri. Kapten memarahinya karena tindakan nekatnya, tapi Khan tak membantah. Namun baru saat itu mereka sadar. Mereka telah terkepung anak-anak ular, mengepung mereka dengan rapat. Jumlahnya begitu banyak hingga menutupi tanah. Pertarungan untuk bertahan hidup pun dimulai. Xiaowan dan Shifang sangat ketakutan. Tanpa basa-basi ular-ular itu langsung menerkam mereka. Sementara itu, sang kapten mencoba mencari celah agar mereka bisa mundur. Shin sudah putus asa tapi Khan tetap tenang. Dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan cincinnya. Sebuah kubah energi muncul di sekitar mereka. Seketika ular-ular itu berhenti bergerak dan membeku. Sang kapten terheran-heran. Ular-ular itu diam tak bergerak seolah-olah sedang menyembah mereka. Khan menyuruh Xiao untuk membakar semua ular itu. Xiao tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menembak. Ular-ular itu menggeliat di dalam api hingga lenyap. Nyaris saja hutan ikut terbakar. Rekan-rekannya bertanya apa yang dilakukan Khan, tapi dia hanya bilang itu kekuatan dari peralatannya. Akhirnya Xiao menuntaskan serangannya. Ular-ular itu tak lagi bergerak dan sudah tidak berbahaya. Kapten mulai ragu kalau Khan hanyalah master biasa, tapi pikirannya terganggu oleh sinyal alarm. Khan bingung. Shu menjelaskan misi mereka gagal karena kurang dari 10 tim yang berhasil menyelesaikannya. Untungnya ada Jia bersama mereka. Dia bilang masih ada beberapa rute utama lain dari jalur ular itu. Karena itu misi mereka bisa dilanjutkan. Sang kapten ingin memanfaatkan kemampuan Khan lagi. Tapi Khan memperingatkan jika tidak segera pergi mereka semua akan dalam bahaya besar. Seekor ular Izanami level 5 telah menyadari keberadaan mereka. Khan berteriak menyuruh semuanya lari. Melawan raksasa seperti itu mustahil. Tapi Xiao memutuskan untuk melindungi timnya. Ular raksasa itu menerima rentetan misil. Namun Khan sadar kaptennya sedang menuju ajalnya. Robotnya sudah berada di dalam mulut ular itu. Taring besarnya menembus logam dan sang pilot terlempar keluar. Seluruh tubuhnya terluka oleh serpihan logam tajam. Tim mengira dia sudah tiada, begitu pula dengan nasib mereka. Karena ular itu kini menerjang ke arah mereka. Namun sebuah kubah melindungi mereka dari serangan. Itu adalah armor level 6 pemberian Khan. Tak bisa menembusnya dengan taring ular itu pun memutuskan untuk menyemburkan racun. Cairan asam itu mengenai bangkai ular-ular kecil dan tubuh mereka menguap seketika. Khan melihat semua itu dengan ngeri. Kini ular itu menerjangnya, instingnya berteriak dan dia langsung bersiap bertarung. Menghindari serangan dia melesat ke udara. Sebuah sitar muncul di tangannya dan dengan sebuah mantra, aliran angin dahsyat meluncur ke arah ular itu. Sebagai balasan ular itu menumbuhkan taring dari dahinya. Meluncur laksana pedang, serangan itu hancur oleh angin kencang memaksa pria itu mundur. Setelah menepis sihir angin, ia pun jatuh ke tanah. Penjaga peringkat kelima jelas terlalu kuat. Namun seberkas cahaya biru tiba-tiba menembus kepala ular itu. Sebuah pedang langsung melenyapkan monster itu. Khan terkejut dengan kemunculan tiba-tiba ini. Seorang gadis mendarat di atas pedang itu. Mengira ia adalah seniornya Khan, membungkuk berterima kasih. Gong Yanjin terkekeh. Ia bukan senior melainkan dari kota kejahatan tanah pengasingan. Khan tahu tempat itu. Sarang para penjahat yang tak diterima oleh negara manapun. Mereka hidup menuruti hasrat tanpa peduli aturan. Keringat dingin membasahi Khan. Gadis di hadapannya adalah Valkyrie peringkat SS level 8. Tiba-tiba gadis itu melompat turun. Ia menyukai musik Khan yang membuatnya lebih kuat. Sang Valkyrie ingin merekrutnya sebagai pendukung. Tapi Khan tak akan menyerah begitu saja. Gadis itu tak suka seorang master biasa berani menolaknya. Dia tidak bisa menghindari kewajibannya. Ketika diancam dengan paksaan, dia memilih jalan yang paling sulit. Melihat tekadnya gadis itu, bertanya apa yang menahannya. Khan melihat peluang. Ia akan ikut jika gadis itu membantunya menghabisi semua ular di medan perang. Ia menyetujui syarat itu. Khan pun memberikan peta sarang Izanami. Ia menjelaskan rencananya. Ada 3 titik untuk mencegat para ular muda. Gadis itu tersenyum miring. Tiba-tiba sesuatu muncul dari punggungnya. Sesosok iblis besar yang mengerikan. Gadis itu berteriak, lukanya bereaksi. Khan tak mengerti apa yang terjadi. Gadis itu hanya menyuruhnya untuk lari. Tubuhnya berubah wujud, memancarkan aura iblis. Khan menembakkan sinar penyembuh, dan kegilaannya mereda. Aura iblis perlahan memudar. Gadis itu bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Khan menjelaskan efek penyembuh bubuk suci itu, lalu menanyakan soal lukanya. Ia terluka oleh kaisar ular level 9. Luka itu kadang membuatnya mengamuk. Khan terkejut mendengar kekuatan ular itu. Ia lalu meminta izin memeriksa lukanya. Sambil membuka pakaian, ia mengancam akan mencongkel matanya.
Han tetap memeriksa dan berkata lukanya tidak dalam. Gadis itu merasa nyaman dengan sentuhannya. Saat pengobatan dimulai, cahaya hijau mengalir dari tangan Han. Ia merasa sangat lega namun lukanya belum sembuh total. Han bilang bubuk suci hanya menekan gejalanya, bukan menyembuhkan sepenuhnya. Tapi ia bisa menciptakan obat baru. Gadis itu kaget melihatnya punya 2 kontrak roh. Energi dahsyat pun keluar dari kuali. Ia menggunakan energi itu untuk menyembuhkan lukanya. Gadis itu merasakan sensasi yang luar biasa. Han bilang lukanya sudah setengah pulih, tapi Jin memintanya melakukannya lagi. Han butuh lebih banyak energi dari makhluk yang dikalahkan. Jin mengingatkan tugas mereka memang menghabisi ular. Jadi tujuan mereka sama. Sementara itu, drone pengintai terbang di atas hutan. Drone itu cuma memetakan area mencari lokasi sarang-sarang ular di markas diskusi taktik sedang panas. Ras ular sangat siap memaksa mereka menurunkan petarung terkuat. Mereka harus menghubungi zona tempur 8 dan memerintahkan untuk tidak gegabah. Sementara itu, Khan tiba di lokasi. Sang Valkyrie bersiap, tapi Khan ingin maju lebih dulu. Ia percaya diri dengan kemampuannya. Sesaat kemudian sebuah ledakan mengguncang tanah. Dengan tangan kosong, setiap pukulannya menumbangkan seekor ular. Pihak markas melihat aksinya dari drone. Mereka bingung melihat keberadaannya di sana. Namun Khan tampak bisa mengatasi semua lawannya. Ia ingin melatih tekniknya, tapi musuh terlalu banyak. Tiba-tiba ular raksasa muncul di belakangnya. Serangan itu sangat mengejutkan. Sang Valkyrie pun memutuskan untuk ikut bertarung. Ia menancapkan pedangnya di dekat Khan. Seketika energi biru menyebar di udara. Gadis itu siap menebas para monster. Dengan satu tebasan, ular-ular di dekatnya langsung tumbang. Khan berterima kasih, tapi semangat juangnya masih membara. Dia menyukai betapa gagahnya pahlawan itu. Selama pertarungan, sang pemuda berhasil membuka segel, ketiga dari 8 segel kekuatannya. Selanjutnya dia memutuskan untuk mencoba kekuatan barunya. Tubuhnya melesat melewati musuh bagaikan kilat. Jin semakin terkejut dengan kekuatan pemuda itu, dan di dalam benaknya muncul sebuah kekaguman yang tak bisa ia bendung. Markas besar menatap layar dengan bingung dan mencoba memahami siapa gadis ini. Kepala distrik kedua mengatakan bahwa dia adalah roh, kontrak peringkat 8 iblis wanita yang ditaklukkan oleh Wei Jing sebulan yang lalu. Sementara itu, pegunungan mulai dipenuhi oleh para monster ular. Makhluk yang telah ditaklukkan ada di mana-mana. Dan sekarang pemuda itu bisa memulihkan luka sang gadis. Kuali itu segera mulai menyerap energi dari makhluk-makhluk yang tumbang. Dia meminta gadis itu bersiap untuk dipulihkan, dan wajahnya pun berubah serius. Han mendekat dari belakang dan menemukan inti masalahnya. Seketika proses pemulihan pun dimulai. Jin merasakan sensasi luar biasa yang menjalar di tubuhnya. Ada duri hitam yang bersarang di dalam lukanya, dan pemuda itu ragu. Haruskah benda itu dikeluarkan? Dia mengatakan bahwa duri itu memang harus dikeluarkan.